Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas laporan pengujian perangkat lunak website Tokopedia. Dengan saya, Nadia Maulida. Perkenalkan, nama saya Junaikal Syahwana dengan NIM 102042300182. Lalu saya Williansyah. Oke, di sini ada overview-nya. Pertama ada ruang lingkup, kedua fungsi yang diuji, tiga metodologi pengujian, lalu hasil pengujian, dan kesimpulan. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini menjelaskan batasan serta area sistem yang menjadi fokus pengujian. Lalu ruang lingkup ini disusun untuk memastikan bahwa proses pengujian ini berjalan terarah dan hanya mencakup fungsi-fungsi yang menjadi prioritas dalam tahap ini. Jadi pengujian ini dilakukan pada fitur-fitur utama yang berkaitan dengan proses interaksi awal pengguna dengan sistem. Lalu sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh mekanisme dasar berjalan dengan sangat baik sebelum pengguna melanjutkan ke fitur lainnya. Nah, ini ada ruang lingkup pengujian. Di sini kita melakukan di sini ada halaman registrasi pengguna, halaman login, beranda, pencarian produk, detail produk, lalu keranjang belanja, halaman checkout, pembayaran. Nah, di sini fungsi apa sih yang diuji? Nah, fungsi yang diuji ini ada login dan logout pengguna. Jadi tujuannya itu memastikan pengguna dapat masuk dan keluar akun yang dengan benar. Nah, yang kedua ada register akun baru. Jadi tujuannya itu memastikan pengguna dapat membuat akun baru dengan data valid. Lalu ketiga ada pencarian produk. Nah, tujuannya memastikan hasil pencarian sesuai kata kunci nih yang dimasukkan. Contoh kayak tadi laptop lah. Lalu filter dan sort produk. Memastikan fitur filter, harga, dan urutan produk ini berjalan dengan baik. Setelah itu ada tambah produk ke keranjang. Nah, ini menguji proses penambahan produk ke keranjang berjalan dengan normal. Lalu ada hapus produk dari keranjang. Nah, ini untuk memastikan bahwa produk ini dapat dihapus dari daftar belanja tadi keranjang. Nah, yang terakhir ada proses checkout. Jadi proses checkout ini menguji alur pembelian hingga halaman konfirmasi pembayaran. Baik, sini saya akan menjelaskan metodologi pengujian. Baik ya, di sini ditampilkan dua level pengujian yang digunakan dalam proses pengecekan kualitas website. Nah, yang pertama yaitu functional testing. Jadi pada tahap ini pengujian difokuskan pada fungsi utama website. Tujuannya yaitu memastikan setiap fitur bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Mulai dari proses navigasi, tombol, hingga alur fungsi tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu usability testing. Nah, pada tahap ini menilai seberapa nyaman website yang digunakan. Jadi penguji melihat tampilan antarmuka, kemudahan akses, serta pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan website. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian teknik pengujian. Nah, di sini ada dua teknik. Yang pertama yaitu black box testing. Di sini penguji hanya melihat input dan output tanpa memahami kode. Tujuannya memastikan fitur bekerja sesuai dengan harapan dari sisi pengguna. Nah, yang kedua yaitu exploratory testing. Di sini penguji mencoba fitur secara bebas dan intuitif untuk menemukan error yang mungkin tidak muncul dalam skenario pengujian terstruktur ini. Selanjutnya, saya akan membahas hasil pengujian dari aplikasi website Tokopedia. Nah, untuk hasil pengujian yang pertama yaitu login dan juga register pengguna. Di sini kita lolos statusnya, jadi tidak ada masalah. Lalu untuk hasil pengujian yang halaman berandanya juga pas karena kita melakukan sesuai dengan precondition maupun juga step description-nya. Selanjutnya untuk halaman pencarian produk juga sama, itu pas semuanya dari ketiga step description-nya. Yang keempat adalah halaman produk dengan 3 stepnya, kita statusnya pas, jadi lolos gitu ya. Lalu untuk hasil pengujian di halaman keranjang belanja dengan 3 step itu juga pas, tidak ada fail. Dan untuk hasil pengujian di checkout juga pas semuanya untuk 4 stepnya. Nah, untuk selanjutnya hasil pengujian dari keseluruhan pada bagian filter dan short produk ini ada yang harus diperbaiki, yaitu filter bekerjanya namun short harganya yang tidak bisa detail gitu. Kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian terhadap fitur website Tokopedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar fungsi telah berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Dari 7 skenario pengujian, 6 fitur dinyatakan lulus, sedangkan ada 1 fitur, yakni filter dan sort produk, menunjukkan kendala minor dan memerlukan perbaikan. Pengujian ini memberikan pemahaman bahwa website sudah memenuhi kebutuhan fungsional seperti login, register, pencarian produk, keranjang belanja, hingga proses checkout. Dan juga pengalaman pengguna secara umum baik dengan tampilan yang responsif dan proses transaksi yang mudah dipahami. Dan juga ada kendala ditemukan pada kecepatan pemuatan fitur sort atau filter yang menunjukkan perlu adanya optimal performa pada fungsi penyaringan data produk. Dan selanjutnya, karena pengujian hanya dilakukan pada platform desktop, maka hasil ini belum mempresentasikan pengalaman pengguna pada perangkat mobile atau aplikasi Tokopedia.